Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 pemeriksaan akuntansi ingin mempresentasikan hasil diskusi makalah kami mengenai audit atas biaya dibayar di muka dan kewajiban yang masih harus dibayar. Perkenalkan, nama saya Septiana Hasibuan sebagai moderator dan penyaji, dan teman saya Megayanti Pulungan sebagai penyaji. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke materi pembahasan, yaitu yang pertama, pengertian biaya dibayar di muka. Pengertian biaya dibayar di muka yaitu biaya yang dibayar sebelum menggunakan jasa atau barang yang Anda akan gunakan. Anda dikenakan biaya ketika Anda membayar sesuatu yang akan Anda terima dalam waktu dekat. Setiap kali Anda membayar sesuatu sebelum menggunakannya, Anda harus mencatatnya di entry biaya dibayar di muka. Sedangkan menurut standar akuntansi keuangan, biaya dibayar di muka merupakan biaya yang telah terjadi yang akan digunakan untuk aktivitas perusahaan yang akan datang. Bagian dari biaya dibayar di muka yang akan memberikan manfaat untuk beberapa periode kegiatan yang diklarifikasikan sebagai aktivitas tidak lancar. Baru materi selanjutnya, hal-hal yang termasuk biaya dibayar di muka. Yang pertama sewa, yang kedua peralatan, yang ketiga gaji, yang keempat beban bunga. Jenis-jenis biaya dibayar di muka, yang pertama aset, yang kedua biaya, yang ketiga kewajiban, yang keempat ekuitas, yang kelima pendapatan. Materi selanjutnya yaitu pemeriksaan biaya dibayar di muka. Pihak klien biasanya memiliki beragam jenis biaya dibayar di muka, seperti asuransi, sewa pajak, dan biaya lain-lain yang dibayar di muka. Yang pertama, asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka merupakan bagian dari premi asuransi yang telah dibayar tetapi belum berlaku pada saat pelaporan neraca. Pengeluaran tersebut dilaporkan dalam bagian aktiva lancar, yaitu dalam perkiraan asuransi dibayar di muka. Yang kedua, sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka merupakan biaya sewa yang sebenarnya belum menjadi kewajiban yang harus dibayarkan dalam periode yang bersangkutan tetapi telah dibayar lebih dahulu. Yang ketiga, pajak dibayar di muka. Pajak dibayar di muka yaitu pajak yang dibayar oleh perusahaan setiap bulan atau dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga dan akan diperhitungkan sebagai kredit pajak di akhir tahun untuk pajak penghasilan atau di akhir bulan atau untuk PPN. Cukup sekian penjelasan materi kami dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Megayanti Pulungan. Kepada teman saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Megayanti Pulungan. Saya dari kelompok 8. Saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh kawan saya yaitu Septiana Hasibuan, yaitu bagian nomor 2, audit atas kewajiban yang masih harus dibayar. Di sini ada beberapa contoh dari audit atas kewajiban yang masih harus dibayar. Yang pertama yaitu utang gaji, yang kedua utang listrik, ketiga utang telepon, keempat utang air, kelima utang pajak penghasilan, dan yang keenam utang bunga bank. Dan selanjutnya itu bagian B yaitu prosedur pemeriksaan kewajiban yang masih harus dibayar. Prosedurnya itu adalah yang pertama evaluasi internal kontrol atas kewajiban yang masih harus dibayar. Kedua, minta rincian dari utang usaha maupun liabilitas lainnya. Ketiga, cocokkan saldo masing-masing supplier dengan saldo utang usaha. Keempat, periksa bukti pendukung dari saldo utang usaha. Dan terakhir yaitu pemeriksaan perhitungan dan pembayaran bunga. Jadi kesimpulannya itu, kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang menyelesaikannya mengakibatkan aliran keluar. Kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan yang berasal dari pinjaman. Pinjaman tersebut dapat berasal dari masyarakat, lembaga keuangan, pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Sekianlah isi dari makalah kami. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.